Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah pada zuhur ini kita dapat bertemu muka dalam rangka mengisi ceramah zuhur yang biasa dilaksanakan di Masjid Al-Jabar ini. Ada satu fenomena yang menarik dari pengajian-pengajian di kita, bahkan mungkin negeri kita. Pengajian-pengajian yang diadakan di dimanapun di negeri kita ini umumnya dihadiri oleh ibu-ibu. Kenapa majelis taklim itu identik dengan ibu-ibu? Saya masih ingat kalau tidak salah tahun 80-an diperkuat dengan berdirinya BKMTI, Badan Kontak Majelis Taklim. Itu semua ibu-ibu, tidak ada bapak-bapak. Saya berpikir, apakah majelis taklim ini memang identik dengan ibu-ibu? Padahal majelis taklim itu majelis ilmu yang objeknya bisa bapak-bapak, bisa ibu-ibu. Nah, di sini saya mendapatkan fenomena yang sebaliknya. Justru bapak-bapak yang lebih banyak dibanding dengan ibu-ibu. Alhamdulillah. Jadi kehadiran bapak-bapak menjadi penanda bahwa memang majelis taklim bukan hanya milik ibu-ibu, tapi majelis taklim merupakan milik semua, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu. Tapi ada hikmahnya memang. Apabila majelis taklim hanya dihadiri oleh ibu-ibu, memang ibu-ibu merupakan soko guru bangsa, soko guru keluarga. Di tangan ibu-ibulah masa depan keluarga. Di tangan ibu-ibulah masa depan ibu bapak, masa depan generasi kita semuanya. Ibu-ibulah memang yang paling dekat dengan anak-anak. Ibu-ibulah memang yang paling kohesif dengan anak-anak. Ibu-ibulah yang memang yang paling bertanggung jawab untuk masa depan anak-anaknya. Kenapa? Ibu-ibulah yang paling bertanggung jawab untuk masa depan pendidikan anak-anaknya. Sebab pendidikan yang pertama kali dirasakan oleh anak-anak adalah pendidikan dari ibu-ibu. Begitu lahir, di situ sudah terjadi proses pendidikan. Pendidikan ibu kepada anaknya, bagaimana anaknya mulai bisa berkomunikasi dengan lingkungannya. Bagaimana anak-anak bayi mulai bisa bersentuhan dengan lingkungannya. Itu berkat ibu-ibu. Saya kira kalau bapak-bapak cukup untuk membesarkannya saja, menafkahinya saja, memfasilitasi. Tapi yang langsung bersentuhan dengan anak-anak adalah ibu-ibu. Jadi kalau kita mengenal sebuah berita bahwa telah terjadi penyimpangan moral anak-anak, itu yang paling bertanggung jawab adalah ibu-ibu. Sebaliknya, apabila dikenal sebuah generasi anak-anak yang bagus, sebuah generasi anak-anak yang penghafal Al-Quran adalah ibu-ibu. Sebuah fenomena menarik yang baru kita dengar, misalnya sekarang sudah mulai musim di mana anak-anak menjadi tahfidz Quran, para penghafal Quran, ribuan bahkan mungkin jutaan para penghafal Quran di negeri kita. Itu berkat ibu-ibu. Ibu-ibulah yang mulai menunjukkan pentingnya Al-Quran buat anak-anak. Ibu-ibulah yang mulai menunjukkan betapa pentingnya kecintaan kepada kitab suci. Ibu-ibulah yang paling bertanggung jawab untuk mulai membuka cakrawala Al-Quran bagi anak-anaknya. Oleh karena itu, apabila majelis taklim sekali lagi banyak dipenuhi oleh ibu-ibu, ada sisi positifnya memang. Sisi positifnya adalah karena ibu-ibulah yang paling bertanggung jawab untuk masa depan bangsa, masa depan masyarakat, masa depan keluarga kita semua. Ya tentu bukan berarti bapak-bapak tidak penting. Bapak-bapak juga penting tetap menafkahinya, bukan hanya menafkahi lahir, tapi juga menafkahi batin, bertanggung jawab masa depan pendidikannya,
bertanggung jawab masa depan spiritualitas anak-anaknya. Nah, sekarang berita yang paling ramai di telinga kita akhir-akhir ini adalah tentang penindasan orang-orang Yahudi terhadap orang-orang Islam di Palestina. Ini juga menggambarkan betapa semakin memprihatinkannya generasi masa depan Palestina dengan meninggalnya ribuan anak-anak di Palestina. Sampai hari ini kalau tidak salah, tidak kurang dari 10 juta korban kebiadaban orang-orang Yahudi di Palestina. Kebanyakan adalah anak-anak. Kita bisa membayangkan bagaimana seorang ibu yang belum lama melahirkan anaknya tiba-tiba harus menguburkan anak-anaknya. Betapa sakitnya. Kita juga termasuk yang ikut merasakan sakitnya ibu-ibu di Palestina, karena dia setelah melahirkan tidak lama kemudian dia harus menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana anak-anaknya dikubur dalam keadaan syahid. Ini juga penderitaan ibu-ibu luar biasa. Jadi ibu-ibulah yang pertama kali merasakan penderitaan yang sangat menyakitkan ini. Oleh karena itu di Indonesia ini di mana-mana gempita, turut berduka cita masyarakat Muslim Indonesia terhadap masyarakat Muslim Palestina yang diporak-porandakan oleh orang-orang Yahudi Israel. Kita ikut merasakan betapa sakitnya saudara-saudara kita di Palestina, karena secara politik Palestina lah yang pertama kali mengakui kemerdekaan Republik Indonesia tahun 45. Jadi kalau Indonesia tidak berbelasungkawa kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina, sudah keterlaluan itu. Kitalah yang, sebab kemerdekaan suatu negara syarat mutlak diakui oleh negara lain. Kalau negara lain tidak ada yang mengakui, maka tidak jadi kemerdekaannya. Nah, kemerdekaan Indonesia inilah diakui pertama kali oleh negara Palestina. Siapa yang paling bertanggung jawab? Siapa yang paling merasakan perihnya rasa sakit karena meninggalnya puluhan ribu bahkan mungkin jutaan anak-anak di Palestina akibat keganasan orang-orang Yahudi Israel? Adalah ibu-ibu. Ibu-ibulah yang paling menderita kesakitan. Sakit rasanya setelah memang anak-anaknya yang langsung digempur oleh kebiadaban orang-orang Yahudi Israel. Di kita juga bukan mumpung, tapi memang kita itu alhamdulillah dalam keadaan damai, dalam keadaan tentram. Kita manfaatkan ketentraman, kedamaian suasana negeri ini dengan memperhatikan masa depan pendidikan anak-anak kita. Anak-anak kita yang pada beberapa dekade terakhir ini sudah disibukkan dengan perhatiannya terhadap media sosial yang begitu kuat membanjiri masyarakat kita. Ibu-ibulah yang paling bertanggung jawab untuk menyelamatkan moral, untuk menyelamatkan akhlak anak-anak kita. Sekali lagi, ibu-ibulah yang harus paling depan, yang harus paling kuat, yang harus sangat berkuasa untuk mengendalikan perhatian anak-anak kita terhadap media sosial. Media sosial sekarang sudah menjadi barang biasa, bukan lagi barang mewah. Media sosial sekarang sudah menjadi barang rumah tangga biasa, sudah menjadi milik biasa yang dimiliki bukan hanya oleh orang tua tapi juga oleh anak-anak. Jadi jika anak-anak belum sanggup mengontrol mana pesan-pesan yang positif, mana pesan-pesan yang negatif, ibu-ibulah yang paling bertanggung jawab memberikan pendidikan, memberikan literasi media kepada anak-anaknya. Jadi tidak boleh dibiarkan begitu saja. Memang anak-anak itu sangat kreatif setelah difasilitasi oleh orang tuanya dengan media sosial, begitu cepat melompat. Lompatannya sangat cepat melebihi orang tua.
orang tua yang termasuk pada generasi jadul mungkin tidak sekreatif anak-anak dalam memperlakukan, dalam memperhatikan media sosial. Tetapi meskipun memang tingkat kreativitasnya kalah oleh anak-anak, maka orang tua khususnya ibu-ibu harus ketat memperhatikan konsumsi pesan-pesan yang dikonsumsi oleh anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak kita terjerumus pada dunia yang tidak diharapkan oleh kita, terjerumus pada dunia yang tidak edukatif, terjerumus pada dunia yang menyengsarakan masa depan mereka. Kita tidak bisa menghalang-halangi media apa yang bisa masuk. Kita sangat sulit membatasi pesan-pesan yang masuk di media sosial anak-anak kita. Sangat sulit. Satu-satunya cara yang mungkin dapat kita lakukan adalah memberikan edukasi kepada anak-anak kita, sehingga anak-anak kita sanggup memilih dan memilah pesan mana yang layak dikonsumsi, pesan mana yang tidak layak dikonsumsi. Ini tentu ibu-ibu yang paling dekat dengan anak-anak. Bukan berarti bapak-bapak tidak bertanggung jawab, tapi ibu-ibulah yang sejak lahir hingga anak memasuki usia anak, hingga anak memasuki usia 6, 7, 8 tahun, itu yang paling dekat adalah ibu-ibu. Masa depan pendidikannya, masa depan akhlaknya, masa depan moralnya, masa depan spiritualitas anak-anak adalah kita semua. Jadi memang di satu sisi sangat sangat janggal, di mana ibu-ibu biasanya memenuhi majelis talim, sementara bapak-bapak sangat kurang memenuhi majelis talim. Tapi di sisi lain ada sisi positifnya, karena memang ibu-ibulah yang paling bertanggung jawab mengasuh, membimbing, mendidik anak-anaknya. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang tua, termasuk ibu-ibu yang paling dekat, yang paling bertanggung jawab, yang akan sangat menikmati keberhasilan pendidikan anak-anak kita. Mudah-mudahan anak-anak kita diselamatkan dari kegoncangan akibat media sosial, diselamatkan dari pelanggaran-pelanggaran etika, pelanggaran-pelanggaran moral, termasuk pelanggaran-pelanggaran sosial yang diakibatkan oleh masuknya pesan-pesan media sosial yang semakin sulit dikendalikan oleh kita semua. Mudah-mudahan sekali lagi kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sesama manusia kita pun dapat saling menasehati, bertausiah kepada tetangga, kepada saudara, kepada anak-anak kita. Demikian renungan pada zuhur ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.